Halo semua, kami dari kelompok 1 kelas 11E SMA Negeri 57 Jakarta akan membahas salah satu program unggulan pemerintah yang berperan besar dalam pemerataan ekonomi di Indonesia, yaitu program Tol Laut. Teman-teman, kita kenalan yuk dengan Tol Laut. Tol Laut itu apa sih? Tol Laut itu tol di atas laut ya? Bukan ya guys, Tol Laut merupakan program pemerintah yang dimana menyelenggarakan angkutan laut dari pelabuhan utama ke pelabuhan-pelabuhan feeder di seluruh pelosok Indonesia. Program ini menjadi wujud nyata dari visi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yuk kita simak lebih dalam bagaimana program ini membantu pembangunan ekonomi di daerah terpencil. Program Tol Laut pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 oleh pemerintah dan dikelola oleh Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan BUMN seperti PT Pelni dan juga ASDP. Tujuannya sangat sederhana namun penting untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, menekan disparitas harga barang, dan menjamin distribusi kebutuhan pokok ke wilayah 3TP, yaitu tertinggal, terpencil, dan juga terluar. Lewat program ini, Indonesia ingin memastikan harga kebutuhan pokok di Papua bisa sama stabilnya dengan di Jawa. Sasaran utama Tol Laut adalah menciptakan harga barang yang setara antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Selain itu, program ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3TP dengan memastikan ketersediaan barang dan membuka jalur logistik baru. Dampaknya sangat luar biasa. Menurut data Universitas Gadjah Mada, Tol Laut berhasil menurunkan biaya logistik hingga 30% di beberapa wilayah Indonesia Timur, seperti NTT dan Maluku. Selain itu, program ini juga mendorong investasi baru, memperkuat sektor maritim, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dari sisi positif, Tol Laut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendukung pemerataan ekonomi nasional. Namun, program ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti muatan balik yang masih minim, infrastruktur pelabuhan belum merata, dan ketergantungan subsidi yang tinggi. Beberapa kapal bahkan masih sering berangkat tanpa muatan balik dari wilayah timur yang membuat efisiensi menurun. Secara umum, program ini dinilai efektif. Berdasarkan laporan Kementerian Perhubungan tahun 2023, Tol Laut menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi waktu distribusi. Masyarakat daerah 3TP merespon positif karena harga barang pokok lebih stabil dan pasokan lebih lancar. UMKM lokal juga ikut tumbuh karena ada peluang usaha baru di sektor pelabuhan dan sektor logistik. Meski begitu, masyarakat berharap jadwal kapal bisa lebih konsisten agar distribusi barang tidak terlambat. Untuk meningkatkan efektivitasnya, pemerintah sudah menyiapkan beberapa inovasi seperti digitalisasi sistem logistik nasional melalui platform Integrated Maritime Logistics System. Terus, kerjasama dengan BUMN dan swasta untuk meningkatkan muatan balik, pelatihan SDM pelabuhan lokal, dan subsidi berbasis kinerja agar kapal dengan keterisian tinggi mendapat prioritas dukungan. Langkah-langkah ini diharapkan bisa membuat Tol Laut lebih mandiri, efisien, dan juga berkelanjutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa program Tol Laut adalah inovasi penting yang mendorong pemerataan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di daerah terpencil. Dengan dukungan digitalisasi dan partisipasi masyarakat, program ini bisa menjadi tulang punggung logistik nasional di masa depan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya inovasi pembangunan ekonomi di Indonesia. Sampai jumpa dan mari dukung Indonesia menjadi poros maritim dunia.